أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أظهر على ظهري قلبي سلطان لا إله إلا الله وحقق باطني بحاطة لا إله إلا الله واحفظني اللهم في مراتبي وجودك بشهودك حتى لا أشهد غير أفعالك وصفاتك بنور وجهك الحق لا إله إلا الله. أما بعد. Bapak, Ibu, saudara-saudariku dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya di Arif Billah Channel. Di sini saya akan membahas lagi tentang kajian tingkatan zikir. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, adapun tingkatan zikir itu ada 4 tingkatan. Yang pertama disebut zikril khalqi lil khalqi. Yang kedua zikril khalqi lillah. Yang ketiga zikrillah lil khalqi. Dan yang keempat adalah zikrillah li nafsi. Baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudariku dimanapun saja berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala, tak kurang suatu apapun juga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan mulai mengupas secara rinci tentang 4 tingkatan zikir ini. Namun pada hakikat dan ma'rifatnya 4 tingkatan ini ada pada sebutan-sebutan yang biasa kita sebut atau kita katakan atau kita ucapkan di dalam kajian hakikat dan ma'rifat. Yang sebenar-benarnya zikir ini berkaitan dengan syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Baiklah, kita mulai dengan zikir syariat yang disebut zikril khalqi lil khalqi. Maksudnya Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi, zikril khalqi lil khalqi ini maksudnya adalah zikir makhluk untuk makhluk, zikir makhluk kepada makhluk. Apa maksudnya Bapak, Ibu, saudara-saudariku? Oleh karena makhluk ini masih dalam tingkatan dasar, masih sebatas ikut-ikutan, masih sebatas ikut apa kata orang, maka zikirnya disebut zikril khalqi lil khalqi, yaitu zikir makhluk karena makhluk. Maka zikir ini adalah zikir tingkatan syariat. Masih belum memahami lebih jauh tentang hakikat zikir. Jadi zikirnya ini, zikir lisan atau zikir khalqi lil khalqi ini masih memakai zikir lisan atau mulut. Alatnya adalah mulut. Masih disebut, masih diucapkan memakai lisan atau mulut atau lidah. Jadi zikir ini masih diakui oleh makhluk itu sendiri atau manusia.
yang belum memahami hakikat dirinya. Dia mengakui bahwa dirinya adalah makhluk. Dia yakin bahwa dirinya adalah makhluk, dan dia juga yakin bahwa orang lain itu juga adalah makhluk semata-mata. Maka apapun yang dia zikirkan atau dia ucapkan dalam lisannya, maka itu semata-mata dirinya lah yang sedang berzikir atau menyebut. Kemudian apapun yang dia persembahkan dengan niat zikirnya itu tentu untuk makhluk juga. Jadi zikir makhluk untuk makhluk ini masih tingkatan sangat rendah, sangat awam, masih sebatas ikut-ikutan. Kemudian yang kedua, zikril khalqi lillah. Naik lagi ke level tarekat. Zikril khalqi lillah. Zikril khalqi lillah ini maksudnya adalah makhluk merasa zikir, merasa ingat, merasa bisa mengucapkan, merasa bisa berkata-kata, dan lisannya itu, yang zikir itu dipersembahkannya kepada Sang Khalik atau Allah. Jadi zikril khalqi lillah, zikir makhluk untuk Allah. Jadi tingkatan tarekat ini juga masih belum paham hakikat dirinya. Dia masih melekat dengan keakuan makhluknya. Dia belum memahami hakikat yang sebenarnya. Maka begitu dia zikir atau mengingat Allah, seolah-olah dirinya lah yang bisa ingat, dirinya lah yang bisa mengucap, dirinya lah yang mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Padahal kalau tidak ada Allah, kalau tidak ada daya dan upaya dan kekuatan Allah di dalam diri kita, maka kita tidak akan bisa zikir untuk mengingat Allah. Namun oleh karena orang atau manusia yang belum mengenal jati dirinya, hakikat dirinya, maka apapun itu yang ada di dalam dirinya, zahir dan batin, sudah mutlak dianggapnya dirinya lah semata-mata, akuan makhluknya lah semata-mata yang melakukan seperti zikir kepada Allah. Jadi belum mampu menembus, memahami hakikat dirinya. Namun dia tetap melakukan zikir walaupun dia belum paham siapa yang zikir dan siapa yang dizikiri, siapa yang ingat dan siapa yang diingat. Jadi inilah tingkatan zikir, zikril khalqi lillah. Jadi zikir makhluk untuk Allah. Kemudian yang ketiga adalah zikrillah lil khalqi. Zikrillah lil khalqi ini maksudnya adalah zikir Allah untuk makhluk. Nah, ini agak naik level ya Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, simak terus ya, simak baik-baik biar nggak gagal paham. Zikrillah lil khalqi. Nah, bagi siapa saja yang telah memulai pengenalan diri, sudah memulai mengkaji hakikat diri, maka dia akan paham, maka bahwa dia akan sadar, oh ternyata bukan aku yang zikir. Memang secara zahir, secara fisik aku yang zikir, tapi kalau saya kaji hakikat diri saya dari Allah, berarti bukan saya yang zikir. Berarti kalau tanpa Allah saya tidak bisa zikir. Jadi yang sebenar zikir itu Allah yang zikir. Maka inilah yang dikatakan zikrillah lil khalqi. Jadi zikirnya Allah untuk makhluk. Jadi walaupun
manusia itu, orang itu dalam pandangan awam dia itu makhluk manusia, tetapi dalam pemahaman dia itu sudah ada, oh ternyata aku ini tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan apa-apa tanpa Tuhan. Karena di dalam ayat Al-Quran mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat atau lakukan. Maka dia paham dengan ayat ini, lalu dia pun hilang akuannya, mulai hilang akuannya, sehingga dia tidak mau mengakui bahwa dirinya yang zikir, tapi semata-mata hanya karena kehendak Allah yang zikir dan menzikiri makhluk. Pahamnya Bapak Ibu saudara-saudariku ya, pelan-pelan, belajarnya pelan-pelan, santai. Mengkaji hakikat marifat ini tidak mudah ya, tidak mudah. Kita perlu proses setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai belasan tahun ya, baru bisa memahami betul-betul hakikat marifat ini. Karena pemahamannya agak rumit, jadi perlu kesabaran dan kegigihan dan kesungguhan hati. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasihi, zikrillah lil khalqi. Jadi orang yang sudah paham hakikat dirinya itu, dia akan paham, dia akan menyadari bahwa yang zikir itu adalah Allah. Zikir Allah untuk makhluk. Jadi makhluk tetap makhluk dalam pandangan syariat, secara syariat. Dan kemudian yang keempat, yang terakhir, tingkatan zikir yang paling puncak ya. Zikrillah li nafsi. Bagi orang yang sudah mengkaji hakikat, udah paham, sudah halus, sudah benar-benar mendalami, memahami, maka dia akan menemukan titik puncak kesadaran tertinggi. Inilah tingkatan zikir tertinggi, yaitu adalah zikir ma'rifat. Inilah yang disebut zikrillah li nafsi. Oh ternyata aku ini memang tidak ada, yang ada hanya Allah. Jadi yang sebenar-benarnya zikir ini adalah Allah. Allah sendiri yang zikir, Allah sendiri yang menghendaki. Yang bisa ingat Allah hanya Allah. Manusia tidak bisa ingat Allah tanpa pertolongan Allah. Maka jelas ayatnya di Al-Quran, Quran surah Al-Anfal ayat 14. Apa kata ayatnya? Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ya Muhammad, bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, kata Allah, tetapi akulah yang melempar ketika kamu melempar, kata Allah. Jelas ayatnya Bapak Ibu saudara-saudariku ya. Inilah satu dalil nas tentang kajian hakikat marifat yang tidak dapat kita pungkiri, tidak dapat kita mengelak. Dengan ayat ini sudah nyata jelas Allah menjelaskannya, menegaskannya dalam ayat dan firman-Nya. Jadi bagi siapa saja yang sudah paham, sudah putus ma'rifatnya, sudah sampai ke tingkat puncak kesadarannya, sudah mendalami hakikat dirinya, mengkaji hakikat dirinya, sudah tahu betul asal muasal dirinya, disitulah dia akan menemukan titik puncak, yaitu maqam ma'rifat. Ma'rifat ini adalah mengenal sejatinya Tuhan. Disitulah dia akan lebur, panah, tidak ada akuan, seujung kuku pun tidak ada akuannya lagi. Dia tidak ada merasa ada lagi, lebur, panah. Inilah tingkatan zikir puncak. Inilah yang disebut zikir, zikril khalqi, zikrillah li nafsi. Allah itu zikir, menzikiri dirinya sendiri, mengingat dirinya sendiri. Maka wajar pada zaman Nabi, ada sahabat bertanya,
"Ya Rasulullah, bagaimanakah cara baginda Rasulullah mengenal Tuhan?" Lalu Rasulullah menjawab, "Aku mengenal Tuhan dengan Tuhanku." Nabi tidak berkata, "Aku mengenal Tuhan dengan pengetahuanku." Tidak, tidak. Ini seorang nabi dan rasul. Dia mengatakan kebenaran tanpa merasa rendah diri, tanpa merasa direndahkan, tanpa merasa gengsi. Dia mengatakan kebenaran walaupun itu kedengarannya sangat rendah, sangat tidak elok bagi seorang nabi, seorang yang mulia, rasul yang mulia. Namun dia mengatakan kebenaran itu di hadapan para sahabat. Beliau berani mengatakan kebenaran, bukan gengsi. Coba kalau sekarang, zaman sekarang, sulit kita menemukan orang yang mengatakan kebenaran sejati. Sementara Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW sendiri tidak sungkan-sungkan, tidak gengsi, tidak ego untuk mengatakan kebenaran. Apa kata baginda Nabi waktu ketika ditanya para sahabat, bagaimana cara Rasulullah mengenal Tuhan? Langsung dijawab Nabi, "Araftu Rabbi bi Rabbi," kata Rasulullah SAW. Apa artinya? Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Itulah perkataan Rasulullah SAW. Perkataan yang sangat tulus, perkataan yang sangat jujur, perkataan yang tidak merasa gengsi sedikit pun, namun tetap mengungkapkan kebenaran sejati. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi dimanapun saja berada, simak terus channel YouTube saya ya, di Arif Billah Channel. Insya Allah kita akan kaji terus tentang kajian-kajian yang lain nanti ya, kita kaji terus. Kita kaji hakikat nilai yang ada terkandung di dalamnya. Di sini kita tidak fokus pada kajian syariat atau kajian tentang ilmu zahir ya, tapi ini kita mengkaji tentang ilmu rohani, ilmu tauhid. Untuk apa beramal? Untuk apa beribadah kalau tidak tahu hakikat amal ibadah kita itu? Kalau kita tidak tahu kemana alamat amal ibadah kita itu? Ada suatu kisah, sudah mungkin Bapak Ibu saudara-saudariku sudah pernah mendengar kisah ini. Kisah seorang ahli ibadah, yaitu Bal'am bin Ba'urah, 300 tahun bersujud menyembah kepada Allah, namun dia beramal ibadah tanpa ilmu, atau dia beramal ibadah tanpa mengenal amal ibadah dianya itu semata-mata mengharapkan sesuatu pamrih, tidak murni amal ibadahnya. Dia tidak pernah mengkaji hakikat yang sebenarnya. Dia mati-matian beramal ibadah 300 tahun. Bayangkan ini Bapak saudara-saudariku. Kalau kita zaman sekarang ini paling mentok umur orang itu ya 90, 100 lebih atau 100 lebih itu jarang. Paling mentok 70, 80. Ini 300 tahun, bayangkan, tidak ada apa-apanya amal ibadah kita zaman sekarang dibandingkan Bal'am bin Ba'urah. Tapi apa yang terjadi?
Bal'am bin Ba'ura ahli ibadah dilempar ke neraka Jahannam. Kenapa? Yaitu beramal, pertama beramal tanpa ilmu, maksudnya beramal tanpa ma'rifat. Dan mungkin juga ada unsur-unsur lain seperti ada kesombongan, ada pamer, ada riya, ada sum'ah, sifat-sifat yang tercela. Jadi amal ibadahnya itu bercampur aduk, bukan semata-mata murni karena Allah, tetapi ada embel-embel yang lain, ada niat yang bercabang di situ. Disitulah maka kalau kita beramal ibadah, niat kita masih bercabang, masih menyimpang daripada yang selain Allah, maka jangan harap amal ibadah kita itu akan diterima. Jadi kalau kita mau beramal ibadah secara syariat, secara tarekat, hakikat dan marifat, tuluslah, murnilah, semata-mata karena Allah. Jangan pernah minta dilihat kalau beramal ibadah. Jangan pernah pamer, jangan pernah sum'ah, memperdengar-dengarkan tentang amal ibadah kita. Jangan pernah banggakan amal ibadah kita, baik ibadah syariat, tarekat, hakikat, marifat. Kita harus tetap rendah hati, kita harus tetap tawadhu sebagaimana yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh sombong. Ya, Bapak Ibu saudara-saudariku, karena sifat sombong itu adalah sifatnya setan, iblis. Nah, contoh lagi, mungkin Bapak Ibu saudara-saudariku pernah dengar kisah iblis. Iblis itu berapa ribu tahun bersujud kepada Allah. Bahkan iblis itu adalah pemimpinnya para malaikat, termasuk Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. Seniornya para malaikat tuh iblis. Tapi kenapa dilaknat? Disitulah kekurangannya iblis. Ahli ibadah, tapi dia punya kelemahan. Kelemahannya apa? Dialah yang mempunyai sifat sombong, itulah yang membuat dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jauh-jauhlah kita ya Bapak Ibu saudara-saudariku dari laknatullah itu. Untuk itu mari kita belajar menjadi orang yang tawadhu, rendah diri, senantiasa rendah diri. Biarkan orang menghina kita, biarkan orang menyepelekan kita, biarkan orang mencela kita. Kita kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah yang membalasnya. Biarkan Allah nanti yang menghakimi. Kita jangan melawan. Tidak usah kita melawan. Kita doakan saja orang yang membenci kita itu. Doakan saja. Doakan yang terbaik buat mereka. Karena mereka itu sebenarnya belum mendapat petunjuk. Makanya Nabi Muhammad SAW selalu berdoa, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Di zaman Rasulullah SAW lagi menyebarkan tentang tauhid pada waktu itu pada masa kenabiannya, kerasulannya di Mekah ya. Waktu itu beliau belum menerima wahyu tentang hukum-hukum syariat ya, atau sholat. Namun pada waktu itu beliau menyebarkan tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah, mengenal Allah, mentauhidkan Allah. Pada saat itulah beliau mendapatkan ujian, tantangan yang sangat besar, sehingga beliau dilempar dengan batu, dengan kotoran, sampai beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umatku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui.
Makanya ada juga ayatnya, mayyahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, tidak ada satupun orang yang bisa menunjukinya. Nah, itu ayatnya. Jadi jelas ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Kita jangan sombong, kita jangan takabur, jangan angkuh, jangan pamer. Apapun kebaikan-kebaikan itu yang kita miliki itu datang daripada Allah. Bukan dari diri kita, bukan kemampuan kita. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak ada daya upaya dan kekuatan. Maka jelas ayatnya, ma'aso baka min sayyi'atin faminallah, ma'aso baka min hasanatin faminallah, wa ma'aso baka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa saja kebaikan yang datang kepadamu itu daripada Allah. Dan apa-apa saja yang kejelekan, keburukan yang menimpamu itu adalah dari perbuatanmu sendiri, kelalaianmu sendiri. Nah, itu jelas ayatnya ya. Cari di Al-Quran. Surah apa ya? Saya lupa itu. Ayat berapa ya? Kalau tidak salah itu apa ya? Al-Quran apa ya? Ya nanti Bapak Ibu cari sendirilah. Bapak Ibu saudara-saudariku ya, cari sendiri nanti. Tapi ayatnya kayak itu bunyinya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Tidak ada. Kalau orang yang sudah memahami hakikat dirinya, orang yang sudah mencapai puncak kesadaran tertinggi, dia jadi panah, lebur, binasa. Namun di sini secara pemahaman saja, bukan artinya binasa hancur, bukan artinya binasa hancur lebur tulang belulang, bukan remuk, bukan kayak ibaratnya berpisah apa ini anggota badan, bukan. Hancur itu yang dimaksudkan secara hakikat. Hancur itu hancur akuannya, rasa akuannya, rasa wujudnya, rasa taunya, rasa bisanya, itu hancur, lebur, panah, hilang semuanya, karena sudah menemukan hakikat yang punya awal, akhir, zahir dan batin. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang Allah, yang awal, yang akhir, dan dia juga yang zahir dan yang batin. Sudah jelas ayatnya itu Bapak Ibu saudara-saudariku. Kita ini tidak punya apa-apa. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dari semesta sekalian alam. Itu jelas ayatnya ya. Jelas. Nahnu aghniya'u wa antumul fuqara. Kata Allah, akulah yang kaya, akulah yang kuasa, kamu itu tidak punya apa-apa. Itu jelas ayatnya ya. Cari nanti ayatnya di Quran, cari sendiri ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Jadi apa yang kita sombongkan, apa yang kita banggakan? Banggakan harta, banggakan ilmu, banggakan titel, banggakan apa sajalah yang sifatnya duniawi. Ini ranjau ya Bapak Ibu saudara. Itu adalah perangkap. Hati-hati, itu perangkapnya iblis itu. Hati-hati. Makanya para ahli sufi, para aulia, para wali itu tawadu, rendah hati. Kalau ngomong tuh pelan, lirih, tidak mau kasar-kasar. Kalau ngomong itu tidak mau tinggi. Mereka sangat menjaga adab. Dia tidak mau menunjukkan keilmuannya.
tetap merasa di bawah. Ibarat ilmu padi makin berisi makin tunduk. Itulah para wali, itulah yang patut kita contoh. Karena para wali, para aulia ini adalah pewaris para nabi, para rasul ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasihi, tadi kita ya di tingkat zikrillah linafsi, zikir Allah. Zikirnya Allah itu adalah zikir untuk dirinya sendiri. Hilang sudah makhluk itu hilang. Makhluk itu hilang sudah, yang ada hanya Allah di situ. Karena pada hakikatnya la maujud bihaqqi illallah, tidak ada wujud apapun yang sebenar-benarnya melainkan hanya wujud Allah. La ya'lamullah illallah, tidak ada yang bisa mengenal Allah melainkan Allah saja yang bisa mengenal Allah. Makanya Nabi mengatakan arabtu rabbi bi rabbi, waktu beliau ditanya bagaimana cara Nabi mengenal Tuhan, arabtu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Karena Nabi itu orang yang paling marifat. Makanya ilmu marifat ini kan dari beliau. Beliau kemudian ajarkan kepada para sahabat dan murid-murid yang lain. Cuma tidak semua sahabat dapat diajar oleh Nabi, tidak semua sahabat yang mempelajari itu, sebagian saja. Makanya sampai zaman sekarang ini pun tidak semua orang mengkaji ini, orang-orang tertentu saja yang mengkaji ini. Jadi beruntung ya Bapak Ibu saudara-saudariku, kalau Bapak Ibu saudara-saudari mengkaji ini beruntung. Karena tidak semua orang bisa mengkaji ini. Tidak semua orang dikehendaki oleh Allah untuk mengkaji ini. Maka kajian ini adalah kajian puncak dan dasar. Jadi walau bagaimanapun amal ibadah Ibu Bapak Ibu saudara-saudariku ya, walau bagaimanapun amal ibadah secara zahir atau syariat Bapak Ibu saudara-saudariku kurang sempurna, kalau sudah mempelajari tentang hakikat dan marifat ini insya Allah sempurna. Karena kajian hakikat dan marifat ini adalah isi dari syahadat, isi dari dua kalimat syahadat itu. Kemudian timbullah sholat. Jadi sholat itu munculnya dari dua kalimat syahadat. Dipahami ya Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau sholat yang tidak didasari dengan ilmunya syahadat, belum memahami isi syahadat, sholatnya nggak bakalan sempurna. Memang sholat itu tiang agama secara syariatnya ya, tiang agama. Tapi punjernya atau apa ya, punjernya, pusatnya, akar punjer lah ibarat. Sholat itu syahadat itu. Jadi kajian hakikat marifat ini adalah dalam rangka mengkaji, membahas, mendalami tentang isi syahadat, isi dua kalimat syahadat. Makanya urutannya kan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Jadi dasarnya dulu, syahadatnya dulu Bapak Ibu. Karena di dalam syahadat inilah kita nanti, di dalam syahadat inilah nanti kita akan ketemu sholatnya. Namun setelah Nabi menerima wahyu sholat 5 waktu secara syariat, baru dilakukan secara syariatnya. Tapi sebelum Nabi Isra Mi'raj belum ada sholat secara syariat, itu belum ada. Masih memahami tentang hakikat saja, tentang hakikat makhluk, tentang hakikat Tuhan. Jadi sebelum Nabi mengajarkan syariat itu, dua kalimat syahadat itu sudah sempurna secara zahir dan batin. Jadi syahadat dua kalimat itu bukan sekedar ucapan, tapi ada makna isi yang terkandung di dalam diri kita.
Itulah rahasianya. Makanya syahadat ini, syarat sahnya syahadat ya. Syarat sah syahadat itu ada 4. Pertama, diketahui dulu yang disyahadatkan itu. Kedua, baru diikrarkan. Ketiga, baru ditasdikkan, dibenarkan dengan hati. Kemudian yang keempat, diamalkan. Nah, itu syarat sahnya syahadat kita. Jadi banyak orang bersyahadat, banyak, cuma dia belum mengkaji kedalamannya, isinya, kandungannya, makna yang sesungguhnya. Kemudian syarat sahnya syahadat itu sudah mengkaji kah belum? Nah ini ya Bapak Ibu saudara-saudariku ya. Makanya mari kita kaji terus keislaman kita. Kita gali lagi keislaman kita. Koreksi keislaman kita ini sudah benarkah belum gitu. Jangan hanya beramal ibadah terus, tapi kaji dulu ya, kaji ilmunya dulu ya Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasihi, mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut lagi di video yang lain. Kalau kita bicarakan ini secara rinci, secara detail, ini panjang ceritanya ya. Nanti videonya terlalu panjang, nanti kita sambung di video lain aja ya. Padahal kita tadi itu membahas tentang zikir saja itu kan, merembet ke syahadat, lalu syahadat ini kupasannya ya lebih panjang lagi ini. Jadi durasi video nanti kepanjangannya Bapak Ibu saudara-saudariku. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudariku ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat nanti ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Akhirul kalam dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.